Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sekarang kita akan belajar tentang meneruskan materi yang sudah ada di video sebelumnya, yaitu ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya. Kemarin kita belajar tentang ketergantungan antar uang dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengaruh ketergantungan antar uang. Persebaran sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan yang tidak merata itu mempengaruhi mobilitas manusia. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain dengan berbagai tujuan tentu turut berpengaruh terhadap alat transportasi yang digunakan. Pengaruh ketergantungan antar uang itu bisa dilihat dari beberapa macam ya. Misalkan yang pertama adalah pengaruh ketergantungan antar uang terhadap migrasi penduduk. Kemudian yang kedua, pengaruh ketergantungan antar uang terhadap transportasi. Kemudian ada lagi pengaruh ketergantungan antar uang terhadap lembaga sosial dan ekonomi. Baik, yang pertama adalah pengaruh ketergantungan antar uang terhadap migrasi penduduk. Nah, mungkin kita tahu ya, di kota banyak berdiri pusat-pusat industri. Sementara itu, para karyawan yang bekerja pada industri tidak terbatas dari wilayah di mana industri tersebut berdiri. Banyak pekerja yang datang dari luar wilayah. Mereka datang untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak. Di daerah asalnya, lapangan pekerjaan sangat terbatas. Mereka akan mengadu nasib ke tempat lain. Munculnya pusat industri yang banyak menyerap tenaga kerja tentu akan membuka lapangan kerja baru, misalnya rumah makan dan jasa transportasi. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain tidak terbatas mencari pekerjaan. Ada alasan lain yang bisa mendorongnya, misalnya mencari pendidikan yang lebih baik. Pada saat ini banyak anak-anak dari luar Jawa bersekolah ke Jawa. Bahkan banyak juga anak-anak Indonesia yang bersekolah ke luar negeri. Migrasi tidak terbatas pada satu wilayah atau daerah saja, bahkan antar pulau atau antar negara. Kalian tentu pernah mendengar program transmigrasi. Nah, coba apa yang dimaksud dengan transmigrasi? Hal tersebut bisa membuat lapangan pekerjaan bisa meningkat. Oleh karena itu, mereka ketika datang atau pindah ke pulau yang masih jarang penduduknya, di sana mereka dapat mengolah lahan yang masih luas. Dengan memperoleh pekerjaan, kemudian mengolah lahan, ataupun membuka usaha di daerah baru, kesejahteraan masyarakat akan meningkat, baik penduduk yang melakukan migrasi ataupun penduduk yang didatangi, karena akan tercipta peluang-peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Yang kedua adalah pengaruh ketergantungan antar uang terhadap transportasi. Nah, mobilitas manusia ataupun barang dari satu daerah ke daerah lain tentu berpengaruh pula terhadap sistem dan alat transportasi yang digunakan. Pada saat ini banyak ditemukan pula sarana dan prasarana transportasi yang makin maju, seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, terminal, dan stasiun. Alat transportasi yang digunakan juga makin canggih. Jika kalian lihat bandara, pelabuhan atau juga terminal atau juga stasiun saat ini makin ramai oleh penumpang ataupun alat transportasi yang digunakan. Mobilisasi penduduk makin cepat dan banyak. Nah, sebagai contohnya mungkin ada tol laut ya,
ada tol laut yang merupakan konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. Yang ketiga adalah pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap lembaga sosial dan ekonomi. Perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dan kegiatan ekonomi yang makin berkembang tentu berpengaruh juga terhadap lembaga sosial dan ekonomi. Perkawinan antar suku bahkan antar bangsa menjadi hal yang biasa dewasa ini ya. Apalagi ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang makin pesat. Ini sangat cepat ya perkembangannya. Pada saat ini banyak ditemukan bank asing atau bank dari luar negeri yang membuka cabangnya di Indonesia. Hal tersebut disebabkan adanya hubungan ekonomi antar masyarakat dan antar lembaga Indonesia dengan masyarakat atau lembaga asing. Selain bank, banyak ditemukan juga lembaga asuransi atau lembaga pendidikan dari negara lain yang berdiri di Indonesia. Beberapa bank nasional juga membuka cabangnya di luar negeri. Hal tersebut dalam rangka untuk mempermudah pertukaran dan perekonomian. Coba carilah beberapa bank asuransi ataupun sekolah asing yang membuka cabangnya di Indonesia. Itulah beberapa pengaruh ketergantungan antar ruang ya, baik terhadap migrasi penduduk, terhadap transportasi, ataupun terhadap lembaga sosial dan ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.